وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يسرهم لإقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan Allah, tambahilah takwamu kepada Allah sehingga tidak tambah umurmu kecuali tambah kedekatanmu dengan Allah. Tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi bila mana seseorang ini punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau hubungan kita baik dengan Allah, artinya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, artinya kita juga akan sukses nanti di akhirat. Kalau kita dicintai Allah di dunia ini, maka kita akan dimuliakan Allah nanti di akhirat. Apapun keadaan kita, kalau dapat ridha Allah, maka artinya itu adalah kesuksesan. Walaupun tidak dikasih apapun seumpamanya di dunia ini, kecuali hanyalah makanan yang secukupnya saja, yang hanya untuk hidup saja, tetapi dapat ridha Allah, maka inilah orang yang sukses. Sebaliknya, kalaupun seseorang dikasih seluruh dunia ini, tetapi tidak mendapat ridha Allah, tidak dicintai Allah, maka orang ini adalah orang yang celaka secelaka-celakanya manusia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita pikirkan, seumpama manusia di dunia ini hanya dikasih rezeki yang secukupnya untuk hidup di dunia, tidak dikasih lebih dari itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, maka hakikatnya ini seharusnya dia ini betul-betul syukur kepada Allah, karena rezeki yang akan diberikan Allah dalam di dunia ini itu tidak akan dihisab lagi oleh Allah. Sedangkan mereka yang dikasih rezeki yang berlebih-lebih itu akan menjadi berat hisabnya nanti di akhirat. Apalagi kalau orang itu tidak mendapatkan ridha Allah, semakin banyak harta yang dia dapatkan, maka semakin banyak pula urusan-urusannya nanti di akhirat. Dari mana hartamu kamu peroleh? Kemana hartamu kamu infakkan? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai harta ini. Hadirin, kalau diperoleh dari sumber-sumber yang haram, tentu saja ini sudah mencelakakan. Kalaupun diperoleh dengan sumber-sumber yang halal pun, sedangkan menumpuk-numpuk harta, itu pun akan jadi masalah yang besar nanti di akhirat. Hisabnya tidak ada henti-hentinya nantinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang kalaupun hanya dikasih rezeki yang sedikit saja, harta sedikit saja, tetapi dia dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, artinya dia ini telah dibebaskan dari hisab yang begitu besar. Inilah makanya dia ini harusnya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah bebaskan aku dari segala urusan yang besar dengan hanya memberi, yaitu harta yang secukupnya ini saja. Itulah maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin qut. Ya Allah, jadikanlah rizkinya keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rizki yang hanya secukupnya saja, sekiranya bisa mengganjar nyawa dari keluar dari jiwa ini.
ada di dunia ini disediakan untuk berkhidmat kepada manusia. Manusia diciptakan untuk berkhidmat kepada Tuhannya, sedangkan dunia diciptakan untuk berkhidmat kepada manusia. Jangan dibalik. Nanti akhirnya hasilnya juga pun akan terbalik. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Bagaimana tidak rugi manusia ini? Karena kalau dia sudah hidup di dunia, artinya setiap hari dia akan rugi, yaitu jatah umurnya semakin hari semakin dikurangi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman. Karena dengan iman dia, maka dia nanti bisa mengharapkan yaitu kemuliaan di akhirat. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, apa yang bisa diharapkan? Hidup merugi di dunia dan akhirnya kehinaan di akhirat. Sebaliknya kalau orang yang beriman, yang ada dalam hatinya iman, maka dia semua hidupnya akan mendatangkan satu faedah, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada henti-hentinya. Tentu saja kalau dia iman kepada Allah, dia akan taat kepada Allah. Karena iman itu ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya iman adalah bila mana seseorang itu bisa menjauhkan dirinya dari semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengatakan la ilaha illallah dikatakan mesti akan masuk surga. Mesti akan masuk surga. Tapi la ilaha illallah yang seperti apakah yang akan menjadikan seseorang ini masuk surga? Ini ditafsiri juga dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah mukhlishan tahalal jannah. Seseorang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kalimat iman, dakhalal jannah, maka dia akan dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Maka dikatakan, wa ma ikhlasuha ya Rasulullah, bagaimana ikhlasnya kalimat la ilaha illallah? Bagi Nabi mengatakan, antahjuzahu an maharibillah, bila mana kalimat la ilaha illallah ini bisa mencegah orang yang mengucapkannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin melihat seberapa kuat iman kita, maka seberapa kuat bisanya diri kita ini menahan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang beriman, hakikatnya iman, maka dia ini mesti akan mengamalkan agama. Maka Allah katakan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Kenapa dijelaskan seperti ini? Supaya kita tidak salah paham bahwa orang yang beriman tentu saja dia ini mesti akan amal saleh, tidak akan bisa meninggalkan amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Kepinginannya satu, bagaimana meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah diamalkan biar Allah ridha. Semua perintah larangan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan biar Allah Subhanahu wa taala ridha. Itulah pemikirannya orang yang beriman. Karena dia paham kalau aku mengamalkan perintah Allah, dalam dirinya akan mengatakan seperti itu, tentu saja aku nanti akan dicintai Allah. Kalau aku dicintai Allah, akan dimuliakan Allah di dunia ataupun di akhirat. Sebaliknya kalau aku sampai meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah, aku akan dibenci oleh Allah di dunia ini dan juga di akhirat.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan juga bahwa al-iman yazid wa yanqus, yazidu bi ziyadatil amal wa yanqus bi ma'asillah. Iman ini akan bertambah-tambah dan juga akan berkurang. Bertambah-tambah dengan tambahnya amalan dan berkurang dengan banyaknya maksiat. Artinya antara iman dan amal itu ada hubungannya. Tidak bisa seorang mengatakan aku orang yang beriman kemudian meninggalkan segala amal dan melakukan segala larangan-larangan Allah. Tidak. Ada tanda-tandanya orang yang beriman, yang ikhlas betul imannya dalam hati, yaitu dia akan usaha habis-habisan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah. Di antara tanda-tandanya seorang ini imannya sempurna juga dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia mencintai saudara-saudara Islamnya. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian semua tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan sempurna imannya sehingga kalian saling cinta mencintai. Di surga tidak ada orang yang berantem. Di surga semua orang saling cinta mencintai. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Itulah keadaan ahli surga. Bersih dari dalam hatinya rasa dendam kepada saudara-saudara Islamnya. Kondisi orang-orang yang bersih surga, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci kepada saudara-saudara Islamnya. Adanya mereka hanya mengajarkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selalu berkata seperti itu kepada saudara-saudara Islamnya di sana. Bahkan para malaikat pun juga mengajari mereka untuk mengucapkan salam. Para malaikat pun juga mengatakan Assalamualaikum, Assalamualaikum pada ahli surga ketika mereka sudah masuk di surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penduduk surga yang ada di surga sana, itulah penduduk yang ada di bumi ini, bukan yang lain. Orang-orang yang masuk surga nantinya itu adalah orang-orang yang dulunya di dunia ini. Artinya apa? Artinya sifat-sifat ahli surga atau calon-calon ahli surga yang masih di dunia ini pun juga sudah ada melekat pada orang-orang yang ada di dunia ini. Wanita-wanita surga adalah wanita-wanita yang mereka matanya selalu ditundukkan dari laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya. Itu adalah wanita-wanita surga. Maka wanita surga di dunia ini pun juga punya sifat yang seperti itu. Ya, selalu memejamkan matanya, yaitu dari orang-orang yang bukan mahramnya ataupun bukan suaminya. Ahli surga adalah orang yang di sana tidak ada rasa benci hatinya. Maka ahli surga ketika masih di dunia pun juga punya rasa benci tidak ada rasa benci dalam hatinya. Bersih sekali dari rasa benci, rasa dendam kepada saudara Islamnya. Maka diceritakan baginda Nabi Muhammad SAW ketika sedang duduk bersama bersama sahabat-sahabatnya, maka beliau berkata, sebentar lagi akan datang seseorang dari kalian yang dia ini adalah ahli surga. Masih di dunia, baginda Nabi katakan dia ini adalah ahli surga. Hari pertama beliau berkata seperti itu, muncullah seseorang, orangnya adalah si fulan. Hari kedua beliau berkata seperti itu juga, muncul lagi orang itu lagi. Yang ketiga orang itu lagi. Maka salah satu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pengen mencari tahu apa amalan orang ini sehingga baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dia adalah ahli surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abdullah bin Umar menginap di rumahnya orang itu, ingin mengetahui apa amalan dia yang disembunyikan sehingga masih di dunia saja dikatakan sebagai ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin,
Beliau Abdullah bin Umar tidak mendapati amalan yang istimewa dari orang ini. Akhirnya beliau pun bertanya kepada orang ini, "Wahai fulan, aku sebetulnya tidak ada hajat untuk menginap di rumahmu, tetapi aku mendengar dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa kamu ini adalah ahli surga. Amalan apa yang kamu sembunyikan dariku sehingga kamu dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga?" Maka orang ini mengatakan, "Aku tidak menyebutkan amalan apapun. Biasa saja amalanku seperti amalan-amalan orang lain. Tidak ada yang istimewa." Kemudian Abdullah masih bertanya lagi. Akhirnya orang ini pun berpikir, kemungkinan amalan inilah yang menjadikan baginda Nabi berkata seperti itu, yaitu setiap kali aku tidur maka aku berdoa kepada Allah, "Ya Allah, semua perbuatan-perbuatan buruk yang dibuat oleh saudara-saudara Islamku kepada diriku, semuanya sudah tak halalkan. Semuanya sudah tak halalkan. Aku tidak akan menuntut lagi nanti di akhirat. Aku takut nanti aku memberatkan saudara-saudara Islamku ketika nanti di akhirat, sehingga saudara Islamku tidak bisa segera masuk surga hanya gara-gara aku saja. Maka sudah tak halalkan semuanya keburukan-keburukan yang dibuat oleh saudara-saudaraku kepada diriku." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di dunia dia punya amalan, yaitu membersihkan diri dari rasa dendam kepada saudara-saudara Islamnya. Bersihkan sebersih-bersihnya setiap kali sebelum tidur. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi mengatakan dia ahli surga. Masih di dunia, tetapi dikatakan oleh baginda Nabi sebagai ahli surga. Memang amalannya pun memang amalan ahli surga. Amalan ahli surga atau hati ahli surga adalah hati yang bersih dari rasa dendam kepada saudara-saudara Islamnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan ceritanya, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum." Maukah kalian aku tunjukkan pada satu amalan, bila mana kalian amalkan, maka kalian akan saling cinta mencintai sehingga sempurna iman kalian. Hadirin, beliau mengatakan afsus salam bainakum, hendaknya kalian menyebarkan salam di antara kalian. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberi wejangan kepada kita bagaimana cara mengucapkan salam. Dia katakan, sebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Beliau mengatakan, setelah mengucapkan salam kepada saudara Islam. Salam yang paling sempurna adalah kalau kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu itu. Dengan jawabnya juga seperti itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan urusan salam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga mengingatkan kepada hamba-hambanya, "Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jangan dianggap enteng masalah ini. Ini masalah betul-betul penting urusan menyebarkan salam. Dikatakan afsus salam kay ta'lu, sebarkanlah salam sehingga kalian orang-orang Islam menang. Selalu di atas. Kenapa orang-orang Islam direndah, di bawah, terhina? Karena mereka sudah tidak mengucapkan salam lagi dengan satu sama lain. Sehingga tidak ada ukhuwah, sehingga tidak ada kesatuan hati, sehingga merosotlah iman, sehingga hanyalah wujudnya saling caci maki satu sama lain. Wa idza tasabat ummati sabatat bi'anillah. Bila mana umatku sudah saling caci mencaci, maka dalam pandangan Allah mereka semuanya adalah hina. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pengen dipandang oleh Allah dengan pandangan
kasih sayang. Hadirin, maka cintailah saudara-saudara Islam kita. Siapa saja, semua ahlu la ilaha illallah adalah saudara Islam kita. Mereka semuanya harus kita cintai. Kalau kita ingin menjadi ahli surga yang masih di dunia ini, maka jadikanlah hatimu seperti hati ahli surga juga, yaitu bersih dari segala dendam kepada semua saudara-saudara Islam kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang mencintai orang yang lain, tentu saja dia ini akan selalu menjaganya. Seperti halnya kalau kita mencintai anak kita, kita akan menjaga anak kita. Kita jaga jangan sampai berbuat perbuatan yang hina. Kita jaga anak ini, jangan sampai dia ini meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan puasa, jangan sampai punya akhlak yang buruk, jangan sampai begini, jangan sampai begini. Bukti cinta seorang tua kepada anaknya. Demikian juga bila mana kita mencintai saudara-saudara Islam kita, tentu saja kita tidak akan membiarkannya dimakan oleh syaitan, dihasut oleh syaitan. Sebaliknya selalu kita jaga, jangan sampai saudara-saudara Islam kita ini meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Jangan sampai saudara-saudara Islam kita ini dihasut oleh syaitan sehingga saling benci-membenci di antara mereka. Terus kita nasihati. Itulah namanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan untuk mengamalkan agama dan menjaga agama. Saling ingat mengingatkan untuk menyabarkan diri istiqomah dalam amalan agama. Menyabarkan diri istiqomah dalam amalan agama. Hadirin, dengan istiqomah akan ada hasil. Tapi tanpa istiqomah berantakan semua amalan. Lagi pula kalau kita ini tidak baik hubungan kita dengan saudara Islam kita, maka akhirnya hancurlah amalan-amalan yang telah kita kumpulkan. Pahala-pahala yang telah kita kumpulkan pun juga akan habis, karena akan dikirimkan kepada orang yang kita selalu bicarakan atau kita kunci. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan ini juga penting, karena bagian daripada menjaga akhlak, menjaga saudara-saudara Islam. Karena seorang yang Islam adalah orang yang selamat, orang-orang Islam yang selamat dari tangannya dan lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna an yadihi wa lisanihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk amal agama dan menjaga amal agama. Ja'alna minal faizin al-aminin wa adkhalna fi zumratil mu'minin al-muttaqin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa tabi'ina ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimuna ila Allah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك واخدم ورائهم برحمتك اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عس فيهم سلطانا نصيرا اللهم عس فينا سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة